Desisan kecil terdengar dari mulut Angela. Wanita itu mencoba membuka matanya yang sembab itu. Tubuhnya benar-benar remuk, jauh lebih parah dari saat pertama Lucio merenggut keperawanannya. Dia bahkan tak mampu menggerakkan tubuhnya untuk sekedar berpindah posisi. Nona sudah bangun. Suara itu membuat Angela menoleh pelan. Bibi Matea nampak tersenyum tipis ke arahnya. Pelayan itu baru saja menyiapkan air mandi untuk Angela. Jam berapa, Bi? Tanya Angela lemah. Dia masih berbaring yang tertutup selimut. Jam 10 pagi, Non. Mata Angela kembali menutup. Dia ingat betul bagaimana Lucio terus memompa tanpa jeda. Pria itu seperti binatang yang kelaparan, melahap habis seluruh bagian tubuhnya, sampai Angela tak tahan. Tubuhnya melemah lalu tak sadarkan diri. Tak tahu kapan Lucio berhenti. Kini dia terbangun di kamar mednya hingga dia tersadar sesuatu. Bi, panggil Angela dengan wajah menegang. Bibi Matea yang sedang mengeluarkan pakaian dari lemari Angela pun terhenti, lalu berbalik ke arah wanita itu. Kenapa, Nona? Siapa yang memindahkanku ke kamar ini? Bagaimana tidak terkejut? Dia masih tak mungkin kan, penjaga yang memindahkannya. Tuan Lucio yang membawa Nona ke kamar ini. Tuan tak pernah membiarkan wanita siapapun tidur di kamarnya, jawab Bibi Matea. Ada kelegaan di diri Angela. Dia mengerikan sekali, gumamnya dengan rasa sakit di dada. Nona, panggil Bibi Matea, hingga Angela beralih menatap wajah sendu pelayannya. Maafkan saya, Nona. Pasti ini karena Anda membela saya semalam. Seharusnya Anda biarkan saya mati. Angela menghela nafas baru tersenyum tipis. Sebelumnya salah aku. Mungkin lain kali aku akan coba untuk melakukan kemauan Lucio. Melakukan kemauan. Entahlah, Angela rasanya berat kalau selalu dipaksa seperti ini. Terima kasih, Nona. Saya hutang nyawa pada Nona Angela. Lupakan, Bibi Matea mengerti kalau Angela merasa tertekan di bawah kuasa Lucio. Dia bisa melihat kalau Angela tidak menikmati dijadikan wanitanya Lucio. Tidak seperti wanita-wanita lain yang lolos mendapat sentuhan Lucio. Meski berakhir dengan kacau, badan memar dan sakit, tapi mereka tetap senang bisa semalaman bersama seorang ketua mafia yang gagah dan berharisma. Nona, mari saya bantu mandi. Pasti Nona tidak bisa berjalan sendiri untuk saat ini. Saya sudah menyiapkan air hangat dan aromaterapi, jadi dipastikan setelah ini tubuh Nona Angela kembali segar. Angela hanya pasrah. Dia juga sudah ingin mandi. Tubuhnya lengket dan berantakan. Mansion mewah dengan pilar-pilar kokoh nampak di sana. Para maid berseragam putih berlalu lalang melakukan pekerjaannya dengan baik. Belum lagi pengawal dengan jumlah tak terhitung berada di beberapa titik mansion itu. Ada pula suara tembakan bersahutan karena pagi ini adalah jadwal latihan menembak juga lainnya. Di lapangan khusus samping bangunan megah dan modern, Tuan Jameson adalah pemiliknya. Apa Lucio sama sekali tak memberi kabar kapan dia memanggilku? Seorang wanita yang nampak sedang berendam di dalam bathtub tertutup busa, sementara seorang maid sedang menggosok punggungnya begitu profesional. Kabar gembira, Nona. Tuan Lucio mengajak Nona Bella untuk makan siang bersama nanti, terang Matt. Sungguh, seketika mata wanita bernama Rosabella Agatha berbinar. Meski berada di satu atap, Bella memiliki wilayah sendiri. Dia lebih sering berada di sisi utara mansion. Meski menjadi wanita kesayangan Lucio, dia tak pernah berani mendekat kalau tidak diperintahkan oleh Lucio sendiri. Bella dengan riang beranjak dari bathtub, tak risih sama sekali ketika tubuhnya nampak di sana. Dia membiarkan Matt menyelesaikan tugasnya, yaitu membantunya mandi.
hingga berpakaian. Dalam waktu 1 jam Bella sudah memakai dress terbaik, semua terbaik. Dia adalah wanita kesayangan Lucio di antara wanita-wanita milik Lucio lainnya. Lebih tepatnya Bella menunjuk kalau dia adalah calon istri Lucio. Segala yang dia miliki adalah pemberian pria itu, seorang mafia terhebat yang tak pernah terkalahkan. Harta melimpah serta wajah dan tubuh yang begitu sempurna. Bella ingin menjadi nyonya di mansion megah ini. Apa tidak bisa sekarang? Aku sudah ingin membicarakan hari pernikahan kami, ucapnya saat Matt masih menyisir rambutnya, lalu memberikan sedikit aksesoris di bagian atas rambut kemerahan itu. Bella kembali teringat dengan desas-desus di mansion itu. Apa benar kemarin Lucio membawa wanita ke mansion ini? Apa kamu tahu dia akan dijadikan sainganku? Tanya Bella. Meski dia tahu Matt takkan mungkin menjawab, tapi nyatanya hanya para Matt lah yang bisa dia ajak bicara dengan melupakan rasa bosannya selama tidak ada Lucio. Berada di surga pria itu sendiri tetap membuatnya bosan. Tidak mungkin Nona, siapapun takkan ada yang sanggup menyaingi posisi Nona bagi Tuan Lucio. Matt selalu membuat mood Bella membaik. Dia tersenyum penuh kebanggaan, menatap wajahnya di kaca meja riasnya. Cantik, dia seperti Dewi Yunani tanpa celah. Wajar saja kalau Lucio sudah menjadikannya wanita di atas wanita Lucio lainnya sejak dirinya di bawah ke mansion itu. Bella adalah tawanan yang diambil ketika Lucio mampu menaklukkan klan Mercutius saat pertempuran antar mafia. Bukan hanya harta, Lucio akan mengambil wanita yang dia inginkan saat itu juga. Setelah mandi dan mendapatkan pijit ringan dari Bibi Mateo, Angela diperbolehkan jalan-jalan sekitar mansion, tentu dengan pengawasan penuh. Meski ada beberapa bagian yang masih sakit kalau dia terus-terusan berjalan, tapi Angela ingin tahu seluk-beluk bangunan megah ini, apalagi kalau bukan berniat mencari celah untuk kabur. Tapi sepertinya sulit, sebab Angela melihat ada pengawal di mana-mana, semuanya tinggi besar dan membawa senjata. Lucio, itu mafia ya, Bi? Tebak Angela saat dia sudah merasakan situasi yang ada di mansion. Dia tengah berjalan berdampingan dengan Bibi Mateo. Pantas saja mengerikan. Bibi Mateo tersenyum. Dia senang melihat Angela yang apa adanya, berbicara sesuka hati meski cukup berbahaya kalau sampai Lucio mendengar. Tuan Lucio sebenarnya baik, Non. Bibi Angela mencepit. Baik apanya? Iya Bibi, sudah berapa lama bekerja di sini? Angela hanya ingin tahu sejak kapan Lucio berada di dunia hitam begini, hingga mungkin dirinya bisa menerka sebenarnya pria itu ada masalah apa sampai menyiksanya begini. Tapi belum juga Bibi Mateo menjawab, telinga Angela mendengar sesuatu yang kemarin sempat membuatnya gemetaran. Sama dia mendengar suara letusan senjata api saling bersahutan. Itu suara apa, Bi? Lagi main pistol? Tanya Angela dengan polosnya. Iya, hari ini adalah jadwal latihan menembak. Biasanya Tuan Lucio ikut bergabung. Dia akan memberi hukuman pada siapapun yang tidak bisa fokus menembak, jawab Bibi Mateo. Angela membuang nafas panjangnya mendengar kata hukuman. Kini bagi Angela cukup mengerikan, jauh lebih mengerikan dibanding cambukan ayahnya. Saat seperti itu, seorang wanita cantik berjalan begitu angkuh ke arahnya. Siapa kamu? Tanya Bella. Wanita malamnya Lucio. Pupil mata Angela seketika melebar mendengar pertanyaan Bella. Dia tak rela dikatakan wanita malam. Enak saja, aku istrinya Lucio, sewot Angela.
Bella seketika tertawa. Memang banyak wanita yang ingin menjadikan Lucio istrinya. Kamu baru masuk saja sudah berani mengaku istri Lucio. Berlutut dulu di kakiku. Bella langsung menarik tangan Angela ke arahnya. Otomatis karena tidak siap, Angela terjatuh dan berlutut di kaki Bella. Tawa wanita itu membuat Angela semakin geram. Dia berdiri lalu menjambak wanita yang pasti umurnya tidak jauh dari Rebecca. Dasar kamu bisa-bisanya membuatku jatuh, ha? Lepaskan, perempuan murahan, jangan tarik rambut indahku. Saat seperti itu sosok yang mereka tunggu datang. Rahangnya mengeras melihat dua wanita yang saling menjambak di depannya. Hentikan! Suara lantang Lucio seketika menghentikan gerakan mereka berdua. Apa-apaan kalian? Suara lantang Lucio menghentikan perkelahian antar wanita itu. Melihat siapa yang mendekat, Bella mulai menunjukkan diri. Dia beraninya menjambakku. Aku tidak tahu apa salahku. Dasar tukang adu, gumam Angela memalingkan wajahnya. Lucio, lihat rambutku berantakan. Rasanya pedih ditarik sama dia. Rengek Bella dengan wajah memelas sebab Lucio belum juga mendekat padanya. Angela yang melihatnya hanya memutar kedua bola matanya jengah dengan sikap Bella. Padahal ini baru pertama kali bertemu. Dia tuh siapa? Tanya Bella. Sudah aku bilang aku ini istrinya, jawab Angela. Lucio, aku belum sempat bertanya, tangan Lucio sudah terangkat untuk menghentikan aksi protes Bella tanpa menoleh. Wanita cantik itu otomatis terdiam meski matanya tak tinggal diam. Dia memberikan tatapan tajam pada Angela. Dia istriku, tapi bukan berarti dia menjadi ratu di mansion ini. Lucio mendekat 2 langkah ke arah Angela, membuat nafas wanita itu seketika tercekat. Tak selancar tadi. Lagi-lagi berbuat onar, Angela hendak memprotes, tapi dia melihat Bibi Matea memberi kode supaya Angela diam. Bibi Matea bawa dia ke tempat hukuman dia selanjutnya. Lucio beralih pada Angela lagi. Setelah berucap seperti itu, Lucio langsung berbalik. Tunggu, cegah Angela, membuat Lucio menghentikan langkah tanpa menoleh ke belakang. Siapa wanita itu? Apa selama ini kamu memiliki banyak wanita selain Rebecca? Jangan banyak bertanya dan membuatku kesal. Kamu nikmati saja hukumanmu, hukuman yang memuaskan. Lucio tersenyum miring lalu melanjutkan langkahnya. Angela mendengus kesal. Dia sungguh tak mengenal sosok Lucio yang sekarang. Lalu hukuman. Angela seketika panik ketika 2 pengawal mendekat. Apa Lucio akan menjadikannya santapan para pengawal? Kalian mau apakan aku? Lepaskan! Jangan sentuh aku. Aku adalah istri tuan kalian. Lepas! Lucio, jangan begini Lucio. Lucio, aku membencimu. Teriakan berbarengan dengan tubuh mungil yang terus meronta itu tak ada artinya untuk 2 pengawal bertubuh kekar. Mereka bisa membawa Angela dengan mudah tanpa berkata satu patah kata pun. Kalian punya adik perempuan? Punya anak perempuan? Atau saudara perempuan? Kalau iya, bayangkan kalau mereka ada di posisiku. Apa kalian tega? Lepaskan aku. Aku mohon. Angela semakin takut sampai tak sadar pipinya sudah sangat basah oleh buliran kristal bening yang keluar dari pelupuk matanya. Entah mereka membawa kemana tubuh yang terus bergerak meronta itu. Puluhan pelayan dan pengawal yang dia lewati pun tak berani berbuat apa-apa saat teriakan dan tangisan menggema di sepanjang mansion yang Angela lewati. Hingga mereka membuka pintu, sampailah di halaman samping kolam renang yang lebar lengkap dengan tempat untuk berjemur, juga tatanan bunga yang rapi di sekitarnya. Angela melihat Bibi Matea sudah ada di tepi kolam renang. Menurutnya pelayan itu bisa menolongnya. Bibi, tolong aku, mereka akan memperkaosku. Aku tidak mau, Bibi.
Pipi Matea terangkat dengan perkataan Angela. Dia lalu memberi kode pada dua pengawal itu untuk melepas. Merasa bebas, Angela langsung berlari dan bersembunyi di belakang pelayan separuh baya yang tidak lain adalah kepala pelayan di sana. Pipi Matea memang Lucio tugaskan untuk mengurus Angela, memastikan wanita itu tidak sampai kabur dari pengawasan. "Bi, tolong aku!" Tangan Angela sampai gemetaran mencengkeram baju belakang Pipi Matea. Pipi Matea lebih dulu memberi kode supaya pengawal itu menjauh. Baru setelahnya dia berbalik, menggenggam kedua tangan Angela supaya tidak lagi gemetaran. Nona berpikir apa? Bagaimana bisa mengira mereka akan memperkaos Nona? Tanya Pipi Matea. Angela masih sesenggukan sisa tangisan dan ketakutannya. Tadi Lucio yang memerintahkan, cicit Angela. Dahi Pipi Matea pun berkerut tajam. Tuan mengatakan begitu. Angela terdiam, mengingat kata terakhir yang Lucio ucapkan tadi. Dia bilang begini, "Kamu siap disenangkan, Angela?" Ucapnya meniru suara bariton Lucio. Pipi Matea menahan diri untuk tidak tersenyum lebar. Dia sudah menyangka kalau istri tuannya itu cukup polos dan menggemaskan. Nona adalah istri Tuan Lucio. Beliau mungkin akan menghukum Nona berulang kali, tapi Tuan Lucio tak akan pernah membiarkan wanitanya, terlebih istrinya, disentuh oleh pria lain, apalagi sampai memberikan pada anak buahnya. Kata siapa? Dia sudah ada niat jahat padaku. Angela ingat bagaimana semalam Lucio menyiksanya. Kini tubuhnya belum sepenuhnya pulih, dia sudah dihukum lagi. Nona, tunggu sebentar. Pipi Matea menjauh entah mengambil apa, sedangkan Angela memilih menghidup udara hangat musim gugur kota New York, sampai Pipi Matea kembali membawakan kaos tangan khusus untuk membersihkan kolam. "Maaf Nona, sebenarnya tujuan pengawal tadi membawa Nona kemari adalah ini." Pipi Matea nampak ragu memberikan kaos tangan itu. "Maksudnya?" Angela masih tak mengerti. Dia hanya memandang benda yang masih berada di genggaman Pipi Matea. "Tugas pertama Nona sebagai maid di sini adalah..." Pipi Matea mundur satu langkah untuk menunjuk ke kolam luas di samping mereka. "Membersihkan kolam ini, Tuan meminta sebelum pagi kolam harus sudah bersih dan terisi dengan air lagi." Mulut Angela terbuka lebar, netranya langsung menyusuri ujung kanan kolam hingga ujung kiri. Musim gugur membuat daun di pohon maple putih yang tadinya hijau berubah menjadi kuning. Dua pohon besar yang berada di samping kolam menjadikannya sekitaran dipenuhi daun berwarna kuning itu berguguran. Ingin rasanya berteriak, tapi nyatanya tak bisa. Jika perpindahan musim hujan ke musim gugur semua nampak bergembira. Musim gugur adalah musim terbaik di kota New York, tapi kali ini tidak. Musim ini adalah musim terburuk bagi Angela. Mendapati dirinya menjadi pusat kebencian seorang Lucius Jameson yang entah apa penyebabnya. Tangan Angela sudah lelah, tubuhnya juga sudah basah kuyup antara keringat bercampur dengan air ketika dia menguras semuanya tadi. Belum lagi matahari 1 jam lalu telah bersembunyi, berganti bintang bertaburan di langit. Tapi gadis itu baru menyelesaikan setengah dari kolam berukuran 25 meter. Tanpa Angela ketahui, Lucio tengah berdiri di balkon kamarnya. Dia sudah tak lagi memakai jas dan kemeja. Tubuh kekar dengan otot padat mengintip di balik jubah tidur yang hanya dia ikat longgar. "Sayang," sepasang tangan melingkar di pinggangnya. Dari belakang, Bella memeluknya menjatuhkan sisi wajahnya
di punggung keras itu. Kamu kenapa? Lama tidak kembali setelah ada di sini. Kenapa tidak mau bersamaku? Tanya Bella dengan nada lembut. Lucio mengusap tangan Bella yang ada di perutnya, sedangkan netranya masih memandangi sosok di bawah sana. Jika biasanya Lucio hanya melihat Angela sebagai gadis kecil yang begitu manja, tapi entah mengapa kali ini menatap tubuh basah dari ujung rambut hingga ujung kaki membuat otak Lucio bereaksi. 2 kali Lucio menikmati merasakan bagaimana Angela menolaknya, namun tetap berada di bawah kendalinya. Kembalilah ke kamarmu, aku ingin istirahat. Lucio melepas tangan Bella dari pinggangnya, ingin rasanya memprotes. Tapi sejauh ini Bella belum berani melakukan itu. Dengan perasaan kecewa, Bella berbalik pergi dari kamar Lucio. Setelah kepergian Bella, Lucio kembali memandangi Angela sampai akhirnya dirinya mengumpat sendiri. Sial, dia begitu menggoda.